Budi berjalan dengan langkah pelan memasuki sebuah pusat perbelanjaan mewah di jantung kota. Dari ujung rambut hingga ujung kaki, ia terlihat seperti pria yang tersesat di tempat yang salah. Rambutnya berantakan, janggutnya tumbuh tak beraturan, bajunya lusuh dengan warna yang sudah pudar, dan celana panjangnya penuh lipatan yang tak pernah bersentuhan dengan setrika. Sepasang sandal jepit tipis yang sudah aus menambah kesan bahwa ia hanyalah seorang gembel yang sedang mencari tempat berteduh dari panas siang itu. Mall itu berkilau. Lampu-lampu gantung megah memantulkan cahaya ke segala arah, membuat lantai marmer putih mengilap bak cermin. Orang-orang yang keluar masuk mall tampil dengan pakaian terbaik mereka. Jas mahal, gaun elegan, tas bermerek, hingga sepatu kulit berkilau seakan menjadi seragam tak tertulis bagi siapapun yang melangkah ke tempat itu. Maka, kehadiran Budi di sana langsung mencuri perhatian. Tidak dalam arti positif, melainkan seperti noda kecil pada kain putih. Orang-orang menoleh, sebagian melirik sekilas, sebagian lain terang-terangan menatap dengan tatapan merendahkan. Beberapa anak muda yang sedang nongkrong di kafe dekat pintu masuk menahan tawa melihatnya. Salah seorang di antaranya berbisik cukup keras agar teman-temannya mendengar. Itu beneran mau masuk mall? Gue kira mau ngamen." Budi mendengar, tapi wajahnya tetap tenang. Ia melangkah mantap, seakan tak peduli. Seorang ibu muda yang tengah berjalan bersama anaknya segera menarik tangan si kecil ketika melihat Budi mendekat. "Jangan dekat-dekat," bisiknya kepada anaknya, seperti takut pria lusuh itu membawa penyakit. Tatapan aneh dan bisikan meremehkan terus mengikuti langkah Budi dari pintu masuk hingga lorong utama mall. Namun, Budi tetap menunduk tenang, menatap lantai mengilap, seakan ia sudah terbiasa dengan perlakuan semacam itu. Sesekali ia berhenti, memperhatikan papan petunjuk yang menggantung di langit-langit. Pandangannya mencari arah ke sebuah butik tertentu. Bibirnya bergerak pelan, membaca tulisan dengan suara hampir tak terdengar. Lantai 2, butik jam tangan mewah. Ia pun melanjutkan langkah, menaiki eskalator dengan sabar. Di sebelahnya, seorang remaja laki-laki yang menenteng kantong belanjaan bermerek menatap sinis. Ia berbisik kepada temannya, "Orang kayak gitu ngapain sih kesini? Nggak malu ya?" Budi tidak menanggapi. Ia bahkan sempat tersenyum tipis. Senyum yang bukan dibuat untuk orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri. Sampai akhirnya ia tiba di lantai 2. Deretan toko-toko mewah berjajar rapi. Ada butik pakaian dengan manekin mengenakan jas seharga puluhan juta. Ada toko perhiasan dengan kaca etalase yang dijaga ketat. Dan ada juga gerai parfum yang aromanya langsung menyengat begitu seseorang lewat di depannya. Namun, tujuan Budi jelas. Matanya tertuju pada satu butik dengan papan nama besar, Rolex. Huruf kapital berwarna emas berkilau itu berdiri megah, seakan memberi pesan, hanya orang tertentu yang pantas masuk. Budi berhenti sejenak di depan butik itu. Matanya menatap logo mahkota di atas pintu kaca. Ia menarik napas dalam-dalam. Sekilas ia melihat pantulan dirinya di kaca pintu. Seorang pria dengan baju lusuh, wajah lelah, dan sandal jepit. Gambaran yang sangat kontras dengan interior butik yang tampak dari luar. Lantai marmer hitam mengilap, lampu sorot elegan, dan jam-jam mewah yang berkilau di dalam etalase. Seorang satpam yang berdiri tak jauh dari pintu mulai memperhatikannya. Satpam itu melipat tangan di dada, menatap Budi dari atas ke bawah, lalu mengernyit. Dari raut wajahnya, jelas terlihat ia ragu apakah pria lusuh ini benar-benar hendak masuk atau hanya iseng. Beberapa pengunjung yang lewat juga memperlambat langkah mereka, sekadar ingin melihat kelanjutan adegan ini. "Seriusan dia mau masuk?" bisik seorang wanita muda pada temannya. "Ya ampun, nanti diusir kali." "Malu-maluin aja," jawab yang lain. Budi tetap berdiri di depan pintu butik itu selama beberapa detik, seakan memberi waktu bagi orang-orang untuk menilai, menghakimi, bahkan menertawakannya. Setelah itu, ia mengangkat tangannya, mendorong pintu kaca dengan pelan. Pintu berayun terbuka, dan bel kecil di atasnya berbunyi nyaring, menandakan ada pengunjung baru yang masuk.
Suara bel itu biasanya menyambut kedatangan tamu-tamu penting dengan jas rapi atau gaun elegan. Namun kali ini, bel itu menyambut seorang pria yang dari penampilannya saja sudah dianggap tidak pantas berada di sana. Begitu Budi melangkah masuk, percakapan di dalam butik mendadak terhenti. Beberapa orang yang tengah melihat-lihat jam mewah menoleh hampir bersamaan. Seorang pria berjas yang sedang memegang jam koleksi terbatas mendadak berhenti bicara dengan pasangannya. Dua wanita yang sibuk memilih jam juga menghentikan percakapan, lalu menatap dengan wajah heran. Udara di ruangan itu terasa berubah. Sunyi sesaat, sebelum bisikan-bisikan kecil mulai terdengar. Dia salah masuk, ya. Mungkin cuma numpang ngadem. Aneh banget, kok bisa masuk sini? Budi tahu semua orang menatapnya. Ia bisa merasakan tatapan penuh tanda tanya, bahkan tatapan yang merendahkan. Namun, ia tidak berhenti melangkah. Dengan tenang ia berjalan ke arah etalase kaca yang menampilkan berbagai jam Rolex berkilau. Di sudut ruangan, seorang penjual bernama Raka sedang memperhatikan dengan alis terangkat. Dari wajahnya, jelas terlihat rasa heran bercampur sinis. Raka tidak terbiasa melihat pengunjung dengan penampilan seperti itu. Ia terbiasa melayani orang kaya yang berdandan rapi, bukan pria dengan sandal jepit dan baju kumal. Raka meletakkan jam yang sedang ia tunjukkan kepada seorang pelanggan, lalu melangkah mendekati Budi. Ia tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip ejekan daripada ramah tamah. Namun, sebelum Raka sempat membuka mulut, Budi sudah berdiri di depan etalase. Matanya menatap salah satu jam Rolex yang paling mencolok di sana. Cahaya lampu sorot membuat jam itu berkilau indah, seakan menantang siapapun untuk mendekatinya. Orang-orang di dalam butik saling pandang. Mereka penasaran, apa sebenarnya tujuan pria lusuh itu? Apakah ia benar-benar ingin membeli jam mewah? Atau hanya sekadar iseng, mencari hiburan dengan melihat barang-barang yang tak mungkin dimilikinya? Budi berdiri tenang, tidak tergesa-gesa, tidak gelisah, seakan ia sudah berada di tempat yang tepat. Bel kecil di atas pintu butik Rolex kembali berdenting pelan saat pintu kaca tertutup di belakang Budi. Suara itu, yang biasanya terdengar biasa saja, kali ini seolah menjadi tanda kehadiran yang ganjil. Ruangan butik itu terasa seperti dunia lain. Lantainya marmer hitam mengilap, lampu sorot di langit-langit memantulkan kilau emas dari jam-jam yang berjajar rapi di etalase kaca. Setiap detail di dalam butik menunjukkan kemewahan. Bau parfum mahal menyebar di udara, dan musik instrumental klasik mengalun pelan sebagai latar suasana. Bagi sebagian orang, butik itu adalah surga bagi pecinta jam mewah. Namun bagi Budi, suasana megah itu hanya menambah berat tatapan orang-orang kepadanya. Begitu ia melangkah masuk, percakapan beberapa pelanggan terhenti. Semua menoleh, bukan dengan senyum ramah, tapi dengan wajah heran, penuh tanda tanya. Seorang pria parubaya yang mengenakan jas rapi langsung menyingkirkan pandangan dari Budi, seolah tak ingin disamakan dengannya. Dua wanita muda yang sedang memilih jam tertawa kecil sambil menutup mulut. Jelas sekali tawa mereka ditujukan pada penampilan Budi. Raka, salah satu sales butik, berdiri tak jauh dari pintu masuk. Wajahnya langsung berubah begitu melihat Budi. Senyum profesional yang tadi ia tunjukkan kepada pelanggan kaya mendadak berganti menjadi tatapan sinis. Ia mengamati penampilan Budi dari atas ke bawah, baju lusuh, celana pudar, sandal jepit tipis. Ya ampun, gumam Raka pelan, cukup untuk dirinya sendiri, tapi ekspresi wajahnya sudah menjelaskan isi pikirannya. Budi tetap berjalan ke dalam butik, tidak peduli dengan reaksi sekitar. Langkahnya mantap, tidak ragu, seolah ia sudah sering berada di tempat itu. Padahal kenyataannya, dari caranya melihat sekeliling, jelas ia jarang, bahkan mungkin belum pernah masuk ke butik semewah itu. Seorang pegawai wanita yang berdiri di belakang meja kasir menatapnya canggung. Ia sempat melirik ke arah Raka, seakan memberi kode agar pria itu segera bertindak. Raka mengangguk kecil, lalu melangkah ke arah Budi. "Selamat siang," kata Raka dengan nada datar, tanpa senyum, jauh dari ramah. Budi mengangguk kecil. "Siang."
Raka berdiri di depannya, menjaga jarak, tatapannya penuh curiga. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanyanya. Kata "Pak" keluar dari mulutnya bukan dengan hormat, melainkan sekadar formalitas, bahkan terdengar sarkastis. Budi tersenyum tipis. Ia menoleh ke arah etalase, memperhatikan barisan jam Rolex yang berkilau. Jam-jam itu diletakkan di atas bantalan beludru hitam, dipajang seperti mahkota raja. Harganya bisa mencapai ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Suasana butik semakin tegang. Pelanggan lain yang ada di sana tidak melanjutkan kegiatan mereka. Mereka berpura-pura masih sibuk melihat jam, tapi mata mereka sesekali melirik ke arah Budi. Seorang pria muda yang tadi menertawakan diam-diam berbisik pada pacarnya, "Pasti cuma mau lihat-lihat. Mana mungkin bisa beli?" Pacarnya tersenyum sinis. "Kalau nggak diusir satpam, ajaib." Sementara itu, Budi mengangkat wajahnya, menatap Raka dengan tenang. "Saya ingin lihat salah satu jam di etalase sana," katanya pelan, menunjuk ke arah kaca. Raka mengerutkan kening, antara heran dan menahan tawa. Ia melirik ke arah jam yang ditunjuk Budi. Dan betapa kagetnya ia ketika menyadari, jam yang dimaksud bukan sembarang koleksi, melainkan salah satu Rolex paling mahal di butik itu. Harganya tidak main-main, setara dengan sebuah rumah di kawasan elit. Raka menoleh lagi ke Budi, lalu menatap sandal jepit yang dipakainya. Dalam hati, ia tertawa terbahak-bahak. Astaga, orang ini beneran? Lihat penampilan aja udah nggak mungkin. Namun, wajah Raka tetap ia jaga. Ia menatap Budi dengan sinis, lalu berkata, "Jam itu, harganya sangat mahal, Pak. Saya khawatir, tidak sesuai dengan kebutuhan Bapak." Kalimat itu terdengar seperti peringatan. Peringatan halus agar Budi tidak sok-sokan melihat barang yang jelas-jelas di luar jangkauannya. Budi tidak tersinggung. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berkata, "Saya ingin lihat lebih dekat." Raka terdiam beberapa detik. Ia menoleh ke arah kasir, yang sejak tadi menahan tawa kecil sambil pura-pura sibuk. Tatapan mata mereka bertemu, seakan keduanya sama-sama berpikir, orang ini cuma bikin repot. Pelanggan lain ikut memperhatikan. Beberapa sudah mulai berbisik lebih keras, seakan ingin memastikan Budi mendengarnya. Kasihan amat, mau gaya tapi salah tempat. Mana mungkin bisa beli, lihat aja bajunya. Namun, Budi tetap berdiri tenang. Tatapannya tidak goyah, tidak minder, meskipun semua mata meremehkan dirinya. Akhirnya, dengan malas, Raka membuka etalase kaca. Ia mengambil jam yang ditunjuk Budi dengan gerakan hati-hati. Jam itu berkilau indah di tangannya, seakan memancarkan cahaya sendiri. Raka menatap jam itu sebentar, lalu melirik Budi dengan tatapan merendahkan. "Jam ini salah satu koleksi terbaik kami, Pak. Saya rasa, tidak semua orang bisa memilikinya," kata Raka, kali ini dengan nada lebih jelas, penuh sindiran. Budi menatap jam itu dengan mata berbinar. Ada sesuatu di wajahnya yang berbeda. Bukan keterkejutan karena melihat kemewahan, tapi lebih seperti rasa menghargai. Ia mengangguk pelan, lalu berkata, "Cantik sekali. Boleh saya coba lihat lebih dekat?" Raka nyaris tidak percaya. Ia ingin menolak, tapi aturan butik tidak memperbolehkan menolak permintaan pelanggan, sekalipun pelanggan itu berpenampilan tidak meyakinkan. Dengan berat hati, ia menyerahkan jam itu kepada Budi. Budi menerimanya dengan hati-hati, seperti memegang benda berharga. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena takut tidak bisa membayar, melainkan karena ia benar-benar menghormati karya seni yang ada di tangannya. Ia menatap jam itu lama, seakan sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Orang-orang di butik semakin penasaran. Mereka menunggu adegan berikutnya. Apakah pria lusuh ini hanya akan memegang sebentar, lalu pergi begitu saja? Atau ia akan membuat kekacauan dengan merusak jam itu? Raka sendiri berdiri dengan tangan terlipat. Wajahnya jelas menunjukkan rasa tidak percaya. Dalam hati, ia sudah menyiapkan kata-kata untuk mempermalukan Budi. Tapi Budi hanya tersenyum.
Ia menatap Raka, lalu berkata dengan tenang, "Saya ambil yang ini." Ucapan itu membuat semua orang di butik terdiam. Sunyi mendadak menyelimuti ruangan. Bahkan musik instrumental yang mengalun pelan terdengar lebih jelas. Semua mata memandang Budi, mencoba mencerna kata-katanya. "Ambil." Raka mengulang pelan, seolah tidak yakin ia mendengar dengan benar. Budi mengangguk mantap. "Ya, saya beli jam ini." Raka terdiam sejenak. Kata-kata, "Saya beli jam ini," yang keluar dari mulut Budi terdengar begitu asing, bahkan hampir mustahil. Seorang pria lusuh dengan sandal jepit, baju pudar, rambut acak-acakan, baru saja mengatakan akan membeli sebuah jam Rolex yang harganya bisa membuat orang biasa menabung seumur hidup. Tatapan Raka turun lagi ke penampilan Budi. Tidak ada tanda-tanda kemewahan. Tidak ada cincin emas di jarinya. Tidak ada tas kulit mahal. Bahkan dompet pun tidak terlihat. Ia hanya membawa sebuah tas kain kecil yang digantung di bahu. Tas murahan yang biasa dijual di pasar malam. Raka tak bisa menahan tawanya. Ia menutup mulut dengan tangan, tapi bahunya berguncang jelas. "Bapak, serius?" tanyanya dengan nada mengejek. Budi menatapnya tenang. "Ya, serius. Saya ingin membeli jam itu." Raka menurunkan tangannya, lalu tertawa kecil, kali ini tanpa menutupinya. Ia melirik ke arah kasir dan pelanggan lain, seolah ingin mengajak mereka semua ikut menertawakan. Dan memang, beberapa orang yang sedari tadi memperhatikan langsung tersenyum sinis. "Pak," kata Raka, kini dengan suara yang lebih keras agar orang lain mendengar. "Jam ini bukan barang sembarangan. Ini Rolex original, bukan tiruan. Harganya sangat tinggi. Jujur saja, saya rasa jam ini tidak cocok untuk orang seperti Bapak." Kalimat itu seperti tamparan. Namun Budi tidak marah. Ia hanya menarik napas, lalu menghela perlahan. Matanya masih memandang jam di tangannya, seolah tak peduli dengan tatapan merendahkan yang terus diarahkan padanya. "Kalau Bapak mau lihat-lihat, boleh," lanjut Raka. "Tapi jangan sampai salah paham. Barang di sini bukan untuk main-main. Kami tidak melayani apa ya istilahnya? Orang yang sekadar ingin pamer atau hanya ingin coba-coba." Pelanggan lain semakin berani menunjukkan ekspresi mereka. Seorang wanita muda menutup mulutnya sambil tersenyum mengejek. Pria parubaya di sudut ruangan menggeleng pelan. Seakan tidak habis pikir kenapa seorang pria lusuh bisa punya keberanian sebesar itu. Kasir di meja depan bahkan sampai menunduk. Pura-pura sibuk menulis sesuatu padahal jelas-jelas ia menahan tawa. Budi masih berdiri tenang. Ia mendongak sebentar, menatap Raka dengan mata yang jernih, lalu berkata singkat, "Saya sudah bilang, saya ingin membeli jam ini." Nada suaranya pelan, tapi mantap. Tidak ada sedikit pun ragu, apalagi ketakutan. Namun bagi Raka, ucapan itu hanya terdengar seperti lelucon. Ia melipat tangan di dada, menghela napas panjang, lalu mendekat sedikit. Dengan nada lebih rendah, tapi jelas meremehkan, ia berkata, "Pak, jangan salah paham. Jam ini harganya ratusan juta. Bahkan mungkin lebih mahal dari semua barang yang Bapak pakai sekarang. Jadi, saya mohon, jangan mempermalukan diri sendiri." Kata-kata itu membuat ruangan semakin tegang. Semua orang menunggu bagaimana reaksi Budi. Apakah ia akan tersinggung dan pergi? Atau ia akan mencoba membela diri? Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Budi tersenyum. Senyum sederhana, tulus, tanpa rasa marah. Ia menatap Raka, lalu berkata dengan suara tenang, "Anak muda, tidak semua hal bisa dinilai dari penampilan luar." Raka terdiam sepersekian detik, lalu kembali tersenyum sinis. "Ya, mungkin. Tapi dalam bisnis seperti ini, penampilan adalah segalanya. Kami terbiasa melayani orang yang, jelas terlihat mampu. Dan Bapak, maaf, tidak termasuk di dalamnya." Pelanggan lain tertawa kecil mendengar kalimat itu. Beberapa mengangguk setuju, meski pura-pura tidak terlalu ikut campur.
Seorang pria muda berkomentar setengah berbisik tapi sengaja dibuat terdengar. Kalau dia bisa beli jam itu, saya potong telinga sendiri. Temannya langsung menutup mulut menahan tawa. Budi tidak menanggapi. Ia kembali menatap jam Rolex di tangannya, memperhatikan setiap detailnya. Ada kilau yang berbeda di matanya, bukan kilau keinginan untuk pamer, tapi kekaguman yang tulus. Seperti seseorang yang benar-benar menghargai sebuah karya. Sementara itu, Raka semakin berani. Ia berjalan memutari Budi, seakan menilainya dari segala sisi. "Pak, saya serius. Kalau Bapak mau beli jam, di luar sana banyak kok jam yang lebih sesuai. Ada yang ratusan ribu, ada juga yang jutaan. Itu lebih cocok untuk Bapak. Rolex ini, mohon maaf, bukan kelas Bapak." Kata "kelas Bapak" itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Kasar, merendahkan, tanpa rasa segan. Budi mendongak, menatap Raka sekali lagi. Kali ini matanya sedikit lebih tajam, tapi tetap terkendali. "Kamu sudah selesai menilai saya?" tanyanya pelan. Pertanyaan itu membuat Raka terkejut. Ia sempat terdiam, lalu cepat-cepat menutupi rasa kikuknya dengan senyum lebar. "Oh, bukan begitu maksud saya, Pak. Saya hanya ingin mengingatkan. Takutnya Bapak salah paham, nanti malah malu sendiri." Di sudut butik, suasana semakin ramai oleh bisikan. Semua orang membicarakan Budi. Tidak ada yang percaya ia benar-benar akan membeli jam itu. Bagi mereka, ini hanya sandiwara kecil yang menghibur di tengah belanja mewah. Namun, di tengah semua suara merendahkan itu, Budi tetap berdiri tenang. Ia memegang jam Rolex di tangannya dengan hati-hati, lalu menatap Raka sekali lagi. "Baiklah," katanya singkat. "Kalau begitu, tolong siapkan di kasir. Saya akan membayar sekarang." Ruangan kembali hening. Untuk kedua kalinya, kata-kata Budi membuat semua orang berhenti bicara. Kali ini, bukan hanya Raka yang terkejut, tapi juga kasir, pelanggan, bahkan satpam yang berdiri di depan pintu butik. Raka menatap Budi lama, mencoba mencari tanda bahwa pria itu hanya bercanda. Tapi tatapan Budi terlalu tenang, terlalu meyakinkan, untuk dianggap main-main. "Bapak, yakin?" tanya Raka akhirnya. Suaranya kini tidak setegas tadi. Budi mengangguk. "Ya, saya yakin." Semua orang di dalam butik itu menatap ke arah Budi. Situasinya berubah aneh. Seorang pria lusuh yang dari tadi diejek dan direndahkan, kini dengan tenang menyatakan akan membeli jam Rolex paling mahal di etalase. Tidak ada yang percaya. Bahkan Raka, si penjual yang tadi begitu sinis, kini tampak kebingungan. Namun, meskipun semua tatapan meremehkan diarahkan kepadanya, Budi tetap berdiri tegak. Tidak ada raut kesal, tidak ada nada marah, bahkan tidak ada sedikit pun tanda tersinggung. Ia hanya tersenyum tipis, seolah sedang menghadapi anak kecil yang sedang menguji kesabaran orang tuanya. "Pak, saya serius," kata Raka sekali lagi, masih berusaha mencari kepastian. "Jam ini harganya lebih dari 1,5 miliar. Bapak paham, kan?" Budi mengangguk pelan. "Saya paham. Dan saya sudah bilang, saya ingin membelinya." Nada suaranya tenang, bahkan cenderung lembut. Tidak ada kesan menantang, tidak ada kesan pamer. Justru dari nada suaranya, terlihat jelas bahwa ia tidak ingin memperpanjang perdebatan. Beberapa pelanggan yang sedari tadi menonton mulai gelisah. Mereka saling berbisik. "Gila, dia tetap maksa. Orang kayak gini biasanya cuma bikin ribut. Tuh kan, satpam gang hajar aja. Tapi lihat mukanya, kok kayak yakin banget, ya?" Raka sendiri semakin tidak sabar. Ia merasa situasi ini bisa mempermalukan dirinya jika dibiarkan berlarut. Ia lalu mendekat, menatap Budi dari dekat, dan dengan nada rendah ia berkata, "Pak, saya mohon, jangan bikin malu di sini. Kalau Bapak nggak bisa beli, lebih baik keluar saja." Namun, Budi justru menanggapi dengan senyuman. Ia tidak tersulut emosi sedikit pun. Anak muda,
Katanya dengan suara yang cukup tenang hingga semua orang bisa mendengar. Saya sudah terbiasa dipandang rendah. Jadi, kata-katamu tidak membuat saya sakit hati. Raka terdiam sejenak. Ia tidak menyangka akan mendengar jawaban seperti itu. Kalau saya marah, itu hanya membuang energi, lanjut Budi. Saya memilih tenang, karena pada akhirnya yang menentukan bukan perkataan orang, melainkan tindakan. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi bagi sebagian orang yang mendengarnya, ada makna dalam. Namun tetap saja, sebagian besar pelanggan hanya tersenyum sinis, merasa itu hanya ucapan kosong dari orang yang sedang bermimpi. Raka menggeleng, berusaha mengembalikan wibawanya. Ya sudah, kalau Bapak masih ngotot, silakan ke kasir. Tapi jangan salahkan kami kalau nanti Bapak tidak bisa membayar. Budi kembali tersenyum. Ia melangkah ke arah meja kasir dengan langkah yang mantap, tanpa terburu-buru. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena takut, melainkan karena puluhan mata menatapnya penuh keraguan. Di meja kasir, pegawai wanita yang sejak tadi menahan tawa kini benar-benar terlihat gugup. Ia menatap Budi dengan bingung, lalu melirik ke arah Raka yang berdiri tidak jauh. Raka memberi kode dengan anggukan, seakan berkata, layani saja, toh nanti ketahuan juga. Budi berdiri di depan kasir, meletakkan jam Rolex yang tadi ia pegang di atas meja. Tangannya lembut, memperlakukan jam itu seperti benda berharga. Lalu ia berkata pelan, tolong buatkan nota pembelian. Saya bayar sekarang. Suara Budi tenang, datar, tidak meninggi sedikit pun. Pegawai kasir ragu-ragu. Tangannya sempat berhenti di atas keyboard komputer. Ia menatap Budi, lalu kembali menoleh ke arah Raka, berharap ada instruksi lebih lanjut. Raka mengangkat bahu, senyum sinisnya kembali muncul. Dalam pikirannya, sebentar lagi semua orang akan tertawa. Sementara itu, pelanggan lain semakin penasaran. Mereka menunggu, seolah sedang menyaksikan pertunjukan. Ada yang berdiri lebih dekat, ada pula yang pura-pura masih melihat etalase padahal telinganya fokus mendengar. Di tengah semua itu, Budi tetap berdiri tenang. Wajahnya tidak menunjukkan rasa malu, tidak juga terlihat tertekan. Bahkan ia sempat melirik ke arah salah satu pelanggan yang sedang menatapnya sinis, lalu tersenyum sopan. Senyum itu membuat orang tersebut terdiam, tidak jadi berkomentar. Ada sesuatu dari sikap Budi yang membuatnya berbeda. Pak, kata kasir dengan suara ragu, Bapak benar-benar ingin membayar sekarang? Budi mengangguk. Ya, saya bayar sekarang. Raka tertawa kecil, lalu menyahut dengan nada penuh ejekan. Baiklah, mari kita lihat bagaimana caranya Bapak membayar. Jangan-jangan pakai recehan. Pelanggan lain ikut tertawa. Suasana butik kembali dipenuhi bisikan dan tawa kecil. Semua orang seolah menunggu kegagalan Budi, menunggu momen ketika pria lusuh itu dipermalukan di depan umum. Namun, sekali lagi, Budi tidak terpancing. Ia hanya tersenyum, menunduk sedikit, dan mengucapkan pelan, sabar, anak muda, kamu akan melihatnya sendiri. Kasir butik masih menatap layar komputer dengan ragu. Di depannya, Budi berdiri tenang, sementara di belakangnya kerumunan kecil pengunjung makin ramai. Tidak ada yang benar-benar percaya dengan apa yang akan terjadi. Raka, yang sedari tadi berdiri dengan tangan terlipat di dada, kini tersenyum lebar. Baginya, ini kesempatan emas. Ia yakin sebentar lagi pria lusuh itu akan mempermalukan dirinya sendiri. Pak, kata Raka dengan nada pura-pura ramah, kalau Bapak benar-benar mau membeli jam ini, saya harus kasih tahu dulu, ya. Ini bukan jam mainan. Harganya 500 miliar lebih. Itu setara dengan, apa ya? 5 rumah sederhana, mungkin. Atau 100 motor bebek. Jadi saya khawatir, Bapak ini hanya, sekadar ingin mencoba terlihat keren. Beberapa pengunjung langsung tertawa mendengar perbandingan itu. Seorang anak muda yang berdiri di dekat pintu butik bahkan nyeletuk keras. Mending beli tanah di kampung. Pak, ngapain beli jam doang? Tawa pun pecah.
Raka ikut tersenyum puas melihat situasi itu. Namun, Budi hanya menoleh sekilas, menatap ke arah anak muda itu, lalu tersenyum tipis. Senyuman yang anehnya justru membuat anak muda itu terdiam. Budi kembali menatap ke arah kasir, tidak memedulikan ejekan. "Tolong siapkan transaksinya," katanya pelan. Kasir kembali bingung. Tangannya masih di atas keyboard, tapi matanya memandang Raka, seakan minta persetujuan. Raka melipat tangan lebih erat, lalu berkata keras-keras, "Baiklah, Bapak. Kalau memang serius, silakan tunjukkan uangnya. Jangan sampai bikin malu di sini." Ucapan itu semakin menyulut tawa. Dua wanita muda di pojok butik bahkan sampai menutup mulut dengan tisu karena tidak tahan menahan geli. "Pasti nanti ngeluarin uang 1000-an segepok," bisik salah satu dari mereka. "Atau minta kredit kali," balas yang lain sambil cekikikan. Suasana butik berubah riuh rendah, tapi bukan karena antusiasme belanja, melainkan karena ejekan yang ditujukan pada Budi. Namun, Budi tidak berubah. Ia tetap berdiri tenang. Wajahnya teduh. Tidak ada tanda ia tersinggung atau malu. Ia seperti sedang berada di dunia berbeda, dunia yang tidak bisa disentuh oleh hinaan orang lain. Ia lalu membuka tas kain kecil yang ia bawa di pundak. Gerakannya lambat, penuh ketenangan, seakan ia sedang melakukan sesuatu yang sudah sering ia lakukan. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan keluar dari tas lusuh itu. Raka menahan senyum, membayangkan isi tas itu hanyalah dompet tipis berisi uang recehan. Bahkan kasir pun sudah bersiap untuk tersenyum sopan sambil mengatakan, "Maaf, jika ternyata transaksi tidak bisa dilakukan." Tapi, yang terjadi membuat semua orang terdiam sejenak. Dari tas kain itu, Budi mengeluarkan sebuah buku kecil berwarna biru tua. Buku cek. Tangannya menepuk pelan sampul buku itu, lalu ia letakkan di atas meja kasir. Kasir langsung terbelalak. Ia menatap buku itu, lalu menoleh cepat ke arah Raka. Raka juga sempat terkejut, meski ia cepat-cepat menutupinya dengan tawa kaku. Wah, gaya sekali, Pak. Punya buku cek segala," ejek Raka sambil tersenyum miring. "Tapi, siapa yang percaya kalau isinya ada uang? Bapak pikir mudah ya menulis cek untuk barang semahal ini?" Pelanggan lain ikut bersuara. "Iya, bisa saja itu buku cek kosong. Biar kelihatan keren." "Bener tuh, siapa tahu pura-pura doang." Suasana butik kembali riuh oleh komentar-komentar. Namun Budi tidak menggubris. Ia membuka buku cek itu dengan hati-hati, lalu mengambil pulpen dari saku kemeja lusuhnya. Tangannya mulai bergerak, menuliskan sesuatu dengan tenang. Tidak ada keraguan sedikit pun di wajahnya. Kasir yang sedari tadi menahan tawa kini justru terpaku menatap cek itu. Dari cara Budi menulis, jelas ia bukan orang yang asing dengan urusan semacam ini. Gerakannya mantap, rapi, penuh keyakinan. Raka masih berusaha mencari celah. Ia melangkah lebih dekat, lalu berkata dengan nada meremehkan, "Pak, menulis cek itu tidak segampang di film-film. Loh. Harus ada saldo yang cukup di rekening. Kalau tidak, ya percuma. Bapak yakin rekening Bapak tidak kosong?" Pertanyaan itu disambut tawa lagi oleh beberapa orang. Namun kali ini, tawa mereka tidak seheboh sebelumnya. Ada sedikit keraguan yang mulai muncul, meski kecil, karena pemandangan buku cek itu bukanlah hal biasa. Budi selesai menulis. Ia menandatangani cek itu dengan tenang, lalu menyerahkannya ke kasir. "Silakan diproses," katanya singkat. Kasir menerima cek itu dengan tangan gemetar. Ia menatap nama di atas cek, lalu mendadak wajahnya berubah pucat. Matanya melebar, napasnya tercekat. Ia menoleh cepat ke arah Raka, lalu berbisik panik, "Rak, kamu lihat ini." Raka mengerutkan kening, lalu meraih cek itu dari tangan kasir. Matanya membaca dengan cepat. Nama di atas cek itu jelas tertulis, Budi Santoso. Dan jumlah yang tertulis di angka dan huruf, benar-benar sesuai dengan harga jam Rolex paling mahal di butik itu. Raka terdiam. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa,
Salah satu pelanggan yang berdiri dekat kasir menyusul ikut mengintip cek itu. Dan begitu ia membaca nama serta jumlah di sana, ia berseru keras, "Astaga, ini beneran." Butik mendadak hening. Tawa yang tadi memenuhi ruangan lenyap seketika, tergantikan oleh tatapan terkejut. Semua mata kini tertuju pada selembar cek di tangan kasir. Kasir menelan ludah, lalu buru-buru membuka komputer dan mulai memproses transaksi. Tangannya gemetar, keringat dingin muncul di dahinya. Ia sadar, jika cek itu benar-benar valid, maka pria lusuh di depannya bukanlah orang biasa. Raka, yang sejak awal begitu percaya diri meremehkan Budi, kini berdiri kaku. Matanya tak lepas dari cek itu, seakan berharap ada kesalahan yang bisa ia jadikan alasan untuk kembali tertawa. Namun semakin lama ia menunggu, semakin jelas bahwa tak ada kesalahan di sana. "Nama ini," bisik kasir pelan, "Budi Santoso, rekeningnya besar sekali. Transaksi, disetujui." Suara kasir yang bergetar itu terdengar jelas oleh semua orang. Seketika, butik yang tadinya penuh ejekan berubah sunyi. Beberapa pelanggan saling pandang, ada yang menutup mulut karena tidak percaya. Ada pula yang mendadak menyesal sudah ikut menertawakan Budi. Kasir lalu menundukkan kepala dalam-dalam. "Maaf, Pak. Saya benar-benar tidak menyangka. Mohon tunggu sebentar. Jamnya akan segera kami siapkan dengan pelayanan terbaik." Budi hanya tersenyum tipis. Tidak ada rasa sombong. Tidak ada kata-kata balasan pedas. Ia tetap tenang, seolah semua hinaan tadi tidak pernah menyentuhnya. Sementara itu, wajah Raka semakin pucat. Bayangan harga diri yang hancur mulai menghantamnya. Semua orang yang tadi ikut tertawa kini melirik ke arahnya, seakan ingin mengatakan, "Tadi kamu yang paling keras mengejek, kan?" Budi melirik sekilas ke arah Raka, lalu berkata dengan suara datar, "Kadang, orang terlalu cepat menilai hanya dari apa yang terlihat. Padahal, apa yang tidak terlihat jauh lebih menentukan." Kalimat sederhana itu menampar Raka di depan umum. Ia ingin membalas, tapi lidahnya keluh. Beberapa menit kemudian, jam tangan mewah itu diserahkan dengan kotak elegan. Kasir membungkuk sopan, bahkan sampai 2 kali. "Terima kasih banyak, Pak Budi. Kehormatan bagi kami melayani Anda." Budi menerima jam itu dengan tenang, lalu menepuk bahu kasir sambil tersenyum. "Tidak perlu terlalu sungkan. Kita semua sama." Dan dengan langkah pelan, ia keluar dari butik. Tapi bagi orang-orang yang ada di sana, terutama Raka, langkah itu meninggalkan jejak yang tak akan pernah mereka lupakan. Setelah transaksi selesai, kasir masih tampak gugup. Prosedur toko mewajibkan setiap pembelian dengan nilai besar dicatat dengan detail. Ia meminta KTP Budi untuk melengkapi data. Budi tanpa ragu menyerahkan kartu identitasnya. Kasir menatap nama yang tertera, matanya membesar. "Budi Santoso," gumamnya pelan. Ia menoleh ke layar komputer, lalu membandingkan dengan data rekening tadi. Benar. Nama itu cocok dengan salah satu daftar nasabah prioritas di bank ternama. Saat itu juga, manajer butik yang sebelumnya hanya memperhatikan dari kejauhan mendekat. Ia mengambil kartu identitas Budi, membacanya, lalu seketika tubuhnya menegang. "Pak, Bapak ini, pemilik PT Mandiri Karya Abadi." Suaranya nyaris bergetar. Beberapa pengunjung yang mendengar langsung menoleh. Ada yang terperanjat, ada yang langsung berbisik-bisik. "Itu perusahaan besar, kan? Yang punya proyek gedung di pusat kota." Raka membeku. Wajahnya merah padam, seperti baru saja ditampar kenyataan. Semua kesombongan yang tadi ditunjukkannya seolah runtuh dalam sekejap. Ia bahkan tak berani menatap wajah Budi. Manajer butik buru-buru menunduk hormat. "Mohon maaf sebesar-besarnya atas perlakuan staf kami, Pak. Kami sangat menyesal telah bersikap tidak pantas." Namun, Budi tetap tenang. Ia tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Tidak apa-apa. Saya sudah sering menemui hal semacam ini. Tugas Anda hanya memastikan semua orang belajar dari kejadian ini." Ruangan kembali hening. Orang-orang yang tadi mengejek,
kini justru menundukkan kepala, malu pada diri sendiri. Dan di tengah suasana penuh penyesalan itu, hanya satu orang yang paling gelisah, Raka. Ia sadar, satu kesalahannya telah membuka siapa dirinya yang sebenarnya. Semua mata kini tertuju pada Budi. Mereka menunggu reaksinya. Apakah ia akan marah besar, menuntut, atau bahkan meminta Raka dipecat saat itu juga. Raka sendiri berdiri kaku. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia sudah membayangkan nasib buruk menunggunya. Kehilangan pekerjaan, dimarahi habis-habisan oleh manajer, bahkan mungkin dicap buruk di dunia kerja. Namun, sesuatu yang tak disangka terjadi. Budi menoleh padanya, tersenyum tulus, dan berkata, "Anak muda, mulai besok kamu ikut saya. Saya sedang butuh sales di perusahaan. Cara bicaramu, meski salah arah, menunjukkan keberanian. Itu modal bagus kalau diarahkan dengan benar." Semua orang ternganga. Manajer butik sampai terbelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. "Pak, maksud Bapak?" tanya Raka dengan suara terbata. "Ujian kecil ini membuka siapa dirimu," lanjut Budi tenang. "Kamu memang punya sifat sombong, tapi saya lihat ada keberanian. Saya lebih suka orang yang berani, daripada orang yang hanya bisa menyanjung tanpa jujur. Tinggal diarahkan saja." Raka tak bisa berkata apa-apa. Ia menunduk, matanya memanas. Rasanya tak percaya bahwa orang yang tadi ia hina habis-habisan justru memberinya kesempatan emas. Para pengunjung yang sejak tadi menyaksikan kejadian itu terdiam kagum. Mereka sadar, tidak semua orang hebat membalas keburukan dengan keburukan. Budi mengambil jam Rolex yang baru dibelinya, lalu melangkah keluar. Sebelum pergi, ia menepuk bahu Raka pelan. "Belajarlah dari kesalahan. Kalau mau berhasil, hormati setiap orang, sekecil apapun penampilannya." Dan hari itu menjadi titik balik. Bukan hanya bagi Raka, tapi juga bagi semua orang yang menyaksikannya.